Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Lara Sinta. Saya mahasiswa semester 5 STKIP Modern Ngawi dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan materi yang sudah saya buat, yaitu dengan judul materi menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, di slide pertama ini adalah judul materi yang akan saya bahas, yaitu tentang menghubungkan ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Nah, di slide yang kedua ada kata puberty. Apa sih menurut kalian dengan kata puberty ini? Sedangkan arti dari kata puberty adalah masa pubertas. Daripada kalian bingung atau penasaran, kita simak slide selanjutnya. Di slide yang ketiga ini saya akan membacakan terlebih dahulu. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang dimaksud makhluk hidup di sini ada 3 ya. Yang pertama manusia, yang kedua hewan, yang ketiga tumbuhan. Nah, berhubung kali ini kita membahasnya tentang manusia, kita ambil contoh manusia. Manusia sendiri pasti juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, mulai dari fase manusia itu menjadi bayi, masih menjadi bayi, terus mengalami pertumbuhan perkembangan menjadi anak-anak, lalu menjadi remaja, dan mengalami pertumbuhan dan perkembangan lagi menjadi dewasa, setelah dewasa menjadi usia lanjut. Selanjutnya, yang pertama kita akan membahas pengertian pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran dan volume tubuh sehingga tubuh menjadi tinggi dan berat. Sifat dari pertumbuhan adalah irreversible atau tidak dapat kembali ke kondisi semula. Contoh, bertambahnya berat dan tinggi badan seseorang sejak bayi sampai dewasa. Next, selanjutnya, slide yang kelima di sini akan membahas tentang pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan fungsi alat tubuh menuju kesempurnaan atau kematangan. Contoh, berfungsinya organ reproduksi setelah terjadinya mimpi basah untuk laki-laki dan terjadinya menstruasi untuk perempuan. Nah, di slide yang ke-6 ini kita baru akan membahas pengertian dari pubertas. Pubertas adalah jenjang usia di mana seseorang akan mengalami perubahan fisik, psikis, terutama pematangan fungsi organ reproduksi. Masa puber biasanya dimulai umur 8 sampai 10 tahun dan berakhir umur 15 sampai 16 tahun. Anak perempuan biasanya mengalami masa puber lebih dulu. Masa puber dipengaruhi oleh hormon. Pada anak laki-laki akan ditandai dengan pematangan sel sperma atau spermatozoa oleh testis, dan pada perempuan diawali dengan menstruasi sebagai tanda sel telur atau ovum telah diproduksi oleh indung telur, atau bisa disebut juga dengan ovarium. Kedua hal tersebut dikenal dengan istilah ciri-ciri kelamin sekunder. Di slide yang ke-7 ini kita akan membahas tentang ciri-ciri fisik laki-laki dan perempuan yang mengalami masa puber. Yang pertama, laki-laki, dada membidang. Yang kedua, tumbuh jakun. Dan yang ketiga, tumbuh rambut di daerah tertentu. Dan yang keempat, suara membesar dan tumbuh jerawat. Dan yang kedua, untuk perempuan, payudara membesar, pinggul membesar, suara melengking, tumbuh rambut pada area tertentu, dan tumbuh jerawat.
Slide yang ke-8 di sini akan membahas tentang beberapa cara menjaga kesehatan tubuh pada masa puber. Yang pertama, melakukan pola hidup sehat, yaitu tidur cukup, olahraga, dan makan makanan yang bergizi. Yang kedua, mandi secara teratur minimal 2 kali sehari dan menggunakan deodoran. Yang ketiga, mencuci muka secara teratur untuk mencegah jerawat. Yang keempat, memakai pakaian yang bersih dan menggunakan pakaian dalam yang menyerap keringat. Dan yang kelima, keramas secara teratur. Next, slide 9. Masa anak-anak akan banyak diisi dengan kegiatan mencontoh dan bermain. Sedangkan pada masa puber harus berhati-hati dalam bertindak. Misalnya yang pertama berkonsultasi dengan orang tua ketika memilih kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang kedua memilih makanan dan minuman yang sehat. Ketiga, jangan mudah tergoda rayuan. Dan yang keempat, memilih teman bergaul yang benar. Next, slide 10. Di sini kita akan membahas tentang sikap yang perlu dilakukan dalam menyikapi masa puber adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga kebersihan tubuh. Di tubuh manusia terdapat kelenjar keringat yang akan meningkat apabila aktivitas seseorang dan seseorang itu sudah mengalami masa puber. Sehingga kita harus menjaga kebersihan baik itu tubuh dan wajah. Dan yang kedua, menjaga kesehatan tubuh. Dapat dilakukan dengan makan makanan yang bergizi dan banyak minum air putih. Dan yang ketiga, menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Dan yang keempat, belajar dan memilih bacaan dan tontonan sesuai dengan umur. Dan yang kelima, rajin beribadah sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, pada masa puber, keringat harus menjadi perhatian karena dapat menimbulkan bau badan. Oleh karenanya, kita harus benar-benar menjaga kebersihan tubuh agar tidak mengalami hal tersebut. Selain keringat, hal yang tak kalah penting adalah menjaga kesehatan dan kebersihan alat reproduksi yang dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menggunakan pakaian dalam dari bahan katun yang menyerap keringat, karena kelembapan pada kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur pada kulit. Ganti pakaian dalam setiap kali habis mandi atau ketika merasa sudah lembab. Dan yang kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil menggunakan air bersih, kemudian keringkan menggunakan handuk atau tisu. Dan yang ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut dan ganti minimal 4 kali sehari ketika awal masa menstruasi. Next, selanjutnya di slide yang ke-12 ini adalah termasuk kesimpulan dari keseluruhan materi yang sudah saya bahas, yaitu pada masa puber, hormon reproduksi mulai dihasilkan, sel telur dihasilkan pada anak perempuan, dan sel sperma dihasilkan pada diri laki-laki. Pertemuan antara sel sperma dan sel telur dapat terjadi pembuahan dan akan tumbuh menjadi bayi, atau bisa disebut juga dengan kehamilan. Oleh karenanya, pada masa pubertas harus menjaga pergaulan dan menghindari pergaulan bebas. Nah, dari sini kalian sudah dapat menyimpulkan apa sih pengertian dari pubertas dan bagaimana cara menjaga tubuh pada saat kita memasuki masa pubertas, dan bagaimana kita menjaga pergaulan dan menghindari pergaulan bebas jika kita sudah memasuki masa pubertas. Demikian beberapa hal dan beberapa penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian atau penjelasan tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang kurang tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.